Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat, Bu. Semoga dimanapun kita berada, kita selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Alhamdulillah ya, kita masih bisa melakukan pembelajaran administrasi infrastruktur jaringan ini ya. Meskipun kita belum bisa melakukan pembelajaran secara langsung ya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka seperti dulu lagi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini ya, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa bersama dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini itu bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum saya mulai, saya absen dulu ya. Roset, Hadir, Bu. Umi, Pandu, Hadir, Bu. semuanya sudah hadir ya. Nah, meskipun kalian sudah hadir di sini, tapi kalian tetap harus melakukan absensi pada link yang sudah saya bagikan di Google Classroom kalian ya. Karena itu untuk administrasi di sekolah, gitu ya. Iya, Bu. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Pada pertemuan sebelumnya kita praktek konfigurasi NAT, Bu. Iya, betul sekali ya. Jadi pada pertemuan kemarin kita sudah praktek tentang konfigurasi. Nah, dari praktek kemarin adakah yang mengalami permasalahan? Ada, Bu. Kelompok saya itu routernya belum connect ke internet, Bu. Kira-kira cara mendeteksi permasalahannya bagaimana, Pandu? Kayaknya itu harus dicek satu pada konfigurasinya. Iya, betul ya. Nah, jadi hari ini kita nanti akan membahas tentang itu ya. Jadi materi kita pada hari ini adalah tentang menganalisis permasalahan pada konfigurasi Internet Gateway atau NAT ya. Jadi ini adalah materi pada pertemuan kita hari ini ya, yaitu tentang permasalahan konfigurasi Internet Gateway atau NAT. Yang pertama KD kita pada pertemuan ini yaitu 3.4 tentang menganalisis permasalahan pada konfigurasi Internet Gateway atau NAT ya. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama 3.4.1 itu menganalisis cara pemeriksaan permasalahan pada konfigurasi Internet Gateway atau NAT. Kemudian 3.4.2 mendeteksi letak permasalahan pada konfigurasi Internet Gateway atau NAT ya. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu melalui kegiatan diskusi dan tayangan video tentang pemeriksaan permasalahan pada konfigurasi Internet Gateway atau NAT. Peserta didik mampu menganalisis cara pemeriksaan permasalahan pada konfigurasi Internet Gateway atau NAT dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan tayangan video tentang pemeriksaan permasalahan pada konfigurasi Internet Gateway atau NAT, peserta didik dapat mendeteksi permasalahan pada konfigurasi Internet Gateway atau NAT dengan benar. Selanjutnya, materi pembelajaran kita, cakupannya itu yang pertama adalah permasalahan pada konfigurasi Internet Gateway atau NAT. Yang kedua, pesan yang sering muncul pada pemeriksaan permasalahan konfigurasi NAT. Dan yang ketiga adalah cara pemeriksaan permasalahan pada konfigurasi Internet Gateway atau NAT. Dalam pertemuan kita kali ini ya, penilaian yang saya gunakan itu ada 3. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan. Itu nanti saya ambil dari hasil evaluasi kalian. Kemudian yang kedua penilaian keterampilan itu saya ambil dari hasil diskusi kalian pada LKPD. Dan yang terakhir adalah penilaian sikap, itu nanti saya ambil dari sikap kalian ketika meet seperti ini bagaimana ya, ketika diskusi nanti seperti apa. Jadi saya harapkan kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh ya, dengan sebaik-baiknya supaya nanti hasilnya bisa maksimal ya, biar nilainya bagus. Kemudian selain itu ketika nanti kalian menghadapi permasalahan dengan koneksi internet ya, atau dengan permasalahan pada NAT, itu nanti kalian tahu cara mengatasinya bagaimana, permasalahannya apa ya.
Jadi misalkan kalian mau mengakses internet, nah ternyata di situ internetnya nggak bisa. Nah, kalian harus bagaimana? Misalkan melakukan ping, pengecekan, dan sebagainya. Ya, jadi harapannya itu kalian mempelajari materi ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, di sini saya akan memberikan soal pretest kepada kalian. Ya, saya sudah share di Google Classroom. Pretest ini gunanya untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Jadi sebelum pembelajaran, itu kemampuan kalian bagaimana. Setelah ini bisa langsung dikerjakan. Saya beri waktu 10 menit. Dimulai dari sekarang ya. Ya, Bu. Ya, sudah selesai semua ya? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah berarti sekarang kita lanjutkan lagi. Semua sudah membaca materi dan melihat video yang saya bagikan di Google Classroom ya? Ya, Bu. Belum Bu, Angga belum? Kenapa Belum. Angga? karena kemarin hujan Bu, sinyalnya jelek. Gitu ya. Ya, karena Iya. masalah teknis ya, terkendala sinyal ya, saya maklumi. Untuk kedepannya minta tolong nanti dikondisikan ya Angga. Yang lainnya Iya. bagaimana? Ada kesulitan tidak? Ya, Bu. Nah, Lancar. semua ya. Apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Coba salah satu membacakan hasil rangkumannya. Rangkuman dari videonya itu ada 3 langkah buat ngecek dari permasalahan pada jaringan. Pertama, ping dari client. Kedua, cek router, jaringan dari router ke provider. Iya, bagus sekali ya hasil rangkumannya Umi ya. Beri tepuk tangan untuk Umi. Berhubung tadi ada teman kalian yang belum melihat tayangan videonya ya, jadi kita putar dulu ya videonya supaya nanti semuanya paham ya. Bisa sambil dicatat. Ini adalah video pembelajaran kita ya. Kita lanjut lagi, bagaimana cara troubleshooting, bagaimana cara memeriksa kalau kita baru membuat konfigurasi atau kita sedang connect tiba-tiba putus, kemudian apa Salahnya yang di mana? terjadi, salahnya di mana, Salahnya di apa yang harus diperiksa. Kita ada beberapa langkah ya. Jadi yang harus dipahami adalah yang namanya koneksi itu dari laptop atau dari handphone lewat router. Di atasnya Router itu ke ada provider. ada upstream, ada provider, ada ISP. Ada modem biasanya ya. Kita akan mulai dari langkah yang pertama. Nah, langkah pertama ini enaknya mau ngecek dari router dulu atau dari kliennya? Kalau ini kita biasanya mungkin dari klien dulu mungkin ya. Dari kliennya dulu. Jadi dari laptop ke router, karena kalau nanti kliennya nggak bisa connect ke routernya, kita nggak bisa ngubah-ngubah routernya. Oke, siap. Berarti Jadi- kita akan cek pertama dari laptop nih. Pertama dari laptopnya dulu. Jadi laptop harus bisa connect ke routernya. Oke. Nah, berarti sebelum kita melakukan pengecekan koneksi mungkin lebih baik kita gambarkan dulu topologinya, Pak. Oke, Ya, topologinya ya. Jadi ada komputer, Ya, kemudian di atasnya ada router milik kita, ada Iya. router gateway, nanti kita sebutnya router gateway. router gateway. Nah, ini Nah, bisa kabel, bisa wireless. Bisa Sama bisa aja. wireless sama aja. Terus di atasnya nanti langsung ke provider. Atasnya provider. Baik, Ini topologi paling sederhana. Ya, jadi nanti nggak usah dipikirkan apakah router di tengah ini mungkin berbeda fisiknya, mungkin ada yang pakai RB750, RB4011. Cara ngeceknya tetap sama. Sama, selama mereknya sama. Tapi harusnya langkah-langkahnya hampir sama di semua vendor, mungkin menurut saya hampir sama. Ya. Oke, kalau dari gambar topologi ya di sini berarti laptop saya paling gampang itu adalah laptop saya coba ping dulu ke routernya. Oke. Ini untuk ngecek apakah di koneksi fisik kita ada masalah atau tidak ya kan. Jadi pertama kalau kita nggak bisa internet, cek dari laptop putar dulu ya. Betul. Jangan cuma, wah saya nggak bisa connect ke YouTube lah. Susah itu. Susah. Jadi kita ngeceknya harus step by step dulu. Iya. Dari satu gate.
satu hub ke depan udah nggak masalah, baru cek hub ke atas dan seterusnya. Betul. Oke, ini saya coba mulai ping ke IP router ya, sesuai topologi adalah router gateway saya 30.1 ya. Ketika saya enter, nah di sini udah time on. Waduh. Nah, padahal ini masih di dalam jaringan yang sama. Ini kita belum ngeset routernya padahal ya. Betul sekali, Pak. Ya, jadi ketika dari laptop ping ke router nggak bisa, ya, kemungkinan itu salah setting IP-nya, ya, atau mungkin ada masalah di fisiknya. Ya, Padahal nggak boleh ngomongin fisik sebenarnya. jadi kalau kabel itu mungkin krimpingannya yang bermasalah, kalau wireless ya mungkin wirelessnya link belum terbentuk. Ya, atau misalnya di tengah-tengah ada switch-nya mati. Nah, itu bisa juga. Atau kabelnya kepanjangan. Panjangan Kadang bisa. suka mati hidup juga. Atau paling gampang itu biasanya kalau yang masih belajar untuk bikin kabel itu krimpingannya kurang pas. Masih semangat ya untuk mengikuti pembelajaran? Masih. Masih, yang lainnya mana ini? Biar lebih semangat lagi, kita serukan yel-yel kelas ACP. Masih ingat ya? Semangat pagi. Sio. Luar biasa. Ya, tepuk tangan ya. Sudah lebih semangat ya? Sudah. Nah, dari video tadi, langkah pertama yang harus dilakukan ketika terjadi permasalahan pada konfigurasi NOT itu apa? Coba Umi. Cek koneksi dari laptop ke router dengan link router. Jika RTO berarti permasalahan pada setting IP router atau laptop, atau bisa juga pada kabelnya. Iya, betul sekali ya. Jadi, kalau pada video tadi, minta tolong yang lainnya di-mute dulu ya. Nah, ya, jadi kalau pada video tadi itu permasalahannya terletak pada settingan IP kliennya ya. Tadi harusnya 168 tapi ditulisnya cuma 16 ya. Jadi, nah, setelah itu langkah selanjutnya apa tadi? Saya Bu, Iya, Rika. cek koneksi dari router ke provider Bu, yaitu dengan ping ke IP gateway router. Iya, betul sekali ya. Nah, kalau pada video tadi itu permasalahannya pada bagian mana, Rika? Kesalahannya pada pemasangan kabel pada ether yang salah. Jadi kalau dari video tadi kita sudah lihat bersama-sama ya. Jadi terjadi permasalahan pada pemasangan kabelnya ya. Harusnya di ether 1 tapi di situ tadi dimasukkannya di ether 3 ya. Nah, jadi misalkan ketika kalian praktek itu pemasangan kabelnya juga harus sesuai. Kita pakai ether berapa? Kalau ether 1 sama 2 ya berarti tidak boleh pakai ether yang lainnya. Begitu ya. Nah, langkah selanjutnya apa lagi? Cek koneksi router ke internet dengan cara ping 888 jika muncul pesan no route to host. Artinya router tidak tahu jalur yang akan dilewati. Jadi kita harus menentukan jalurnya melalui IP route. Iya, betul ya. Jadi kita harus melakukan routing untuk memberikan jalur pada router. Kalau misalkan tidak memberikan jalur ya nanti routernya akan bingung. Itu nanti mau dibawa kemana ya. Jadi misalkan kalian sebagai kurir kemudian diminta untuk mengirimkan sebuah paket, tapi kalian tidak diberitahu jalur yang harus kalian lewati itu mana. Nah, pasti nanti kalian akan bingung lah paketnya mau dibawa kemana, saya mau lewat mana. Nah, sama juga pada pengiriman data ya. Jadi kita harus memberikan jalur pada routernya yaitu dengan melakukan routing ya melalui IP route. Nah, setelah itu kira-kira apa lagi? Setting DNS server, Bu. Iya, betul ya. Jadi jangan lupa untuk setting DNS servernya dan jangan lupa untuk centang pada allow remote request ya. Nah, kemudian langkah yang terakhir itu adalah kita harus melakukan konfigurasi pada firewall-nya ya. Jadi permasalahan ya yang biasanya muncul atau terjadi pada saat melakukan konfigurasi internet gateway atau NAT itu ada dua ya. Yang pertama itu adalah tidak bisa terkoneksi dengan komputer lain dalam satu jaringan ya. Jadi misalkan Umi dan Safira itu menggunakan komputer yang ada pada satu jaringan. Kemudian Safira ingin mengakses data yang ada pada
komputernya Umi. Nah, ketika diakses itu ternyata datanya tidak bisa diakses. Nah, itu adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penyebab permasalahannya apa? Nah, yang pertama itu adalah adanya kerusakan pada kabelnya, ya. Yang harus kalian lakukan apa? Yaitu dengan memeriksa pada kabel yang kalian pakai. Mungkin kabelnya kurang tertancap, ya, atau mungkin kabelnya memang yang bermasalah, rusak. Kemudian permasalahan yang kedua itu adalah tidak bisa mengkoneksikan keluar atau terhubung ke internet. Nah, di sini penyebabnya itu yang pertama adalah kesalahan konfigurasi IP-nya. Ya, misalkan di situ IP-nya tidak sesuai dengan gateway routernya. Ya, berarti pemeriksaannya yaitu kalian harus melakukan cek IP gateway-nya sudah betul atau belum, ya. Selanjutnya adalah pesan-pesan yang sering muncul ketika kalian melakukan pemeriksaan. Biasanya pesan yang kalian temui apa ketika kalian melakukan pemeriksaan pada konfigurasi NAT? Request timeout, Bu. Iya, RTO atau request timeout. Ya, itu memang yang paling sering muncul ya ketika kalian melakukan pemeriksaan, itu akan muncul pesan RTO atau request timeout. Nah, kira-kira itu karena apa, Pandu? Nggak tahu ya, Bu. Lupa. Iya, belum tahu ya. Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama itu adalah TTL expired in transit. Berarti jumlah hop atau router yang dilalui untuk berkomunikasi dengan server tersebut telah melebihi TTL-nya, ya. Dan yang terakhir itu adalah ping request could not find host, ya. Itu berarti resolving domain server pada PC tidak dapat menerjemahkan ke IP address, yaitu adalah pesan-pesan yang sering muncul ketika kita melakukan pemeriksaan kesalahan pada konfigurasi NAT, ya. Selanjutnya adalah langkah-langkah pemeriksaan permasalahannya. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya di atas ya. Jadi tadi mulai dari yang sederhana, pengecekan lewat ping, ya. Kemudian pengecekan pada kabelnya, konfigurasi DNS-nya, routing, dan sampai yang paling akhir itu adalah pengecekan pada konfigurasi firewall-nya, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya, Bu. Ya. Saya masih bingung, untuk penggunaan Ether itu bebas atau harus klien 1 di Ether 1 dan internet di Ether 2? Pertanyaan yang bagus sekali ya, April ya. Nah, jadi sebenarnya ketika kita dalam menggunakan Ether itu tidak ada ketentuannya ya, kita boleh pakai Ether 1, 2, 3 atau yang lainnya ya, selama kita tidak ditentukan. Jadi misalkan kan ada soal yang ada ketentuannya, kalian harus menggunakan Ether 1 sebagai jalur internet, Ether 2 jalur untuk kliennya. Nah, kalau ditentukan seperti itu berarti kita harus menyesuaikan dengan ketentuan ya, tapi kalau tidak ada berarti kita bebas mau pakai Ether berapa. Gitu ya, April ya. Terima kasih. Iya. Nah, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Selain April, ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada yang bertanya lagi ya, setelah ini saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, di mana setiap kelompok itu nanti terdiri dari 4 orang siswa ya. Saya sudah membagi. Saya bacakan dulu ya untuk kelompoknya. Kelompok 1, Umi, Re, Rika, dan Ijda. Kelompok 2 itu ada Nabila, Ayuna, Nafa, dan Safira. Setelah ini nanti silahkan kalian download LKPD ini ya. Di sini ada LKPD, kemudian di situ nanti ada permasalahan. Jadi nanti silahkan kalian diskusikan ya permasalahan yang ada pada LKPD. Permasalahannya itu adalah pada pertemuan sebelumnya kalian telah melakukan praktek konfigurasi NAT. Nah, dari praktek yang telah kalian lakukan sebelumnya, tulislah permasalahan apa saja yang kalian temukan
kemudian lakukan analisis cara pemeriksaan permasalahannya sehingga dapat mendeteksi letak permasalahan tersebut. Silahkan kalian diskusikan melalui WA group ya yang sudah saya buatkan sebelumnya. Saya beri waktu 10 menit ya, cukup ya? Cukup. Ya, silahkan dikerjakan mulai dari sekarang ya. Jadi kalian bisa diskusi lewat grup tersebut ya, kalian diskusikan permasalahannya apa, mendeteksinya seperti apa. Saya akan mantau dari sini WA grupnya ya. Bentar, saya masukkan dulu Ayona. Mana ini? Sudah selesai ya diskusinya? Sudah, Bu. Sekarang silahkan kelompok berapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok saya, Bu. Oh, kelompoknya Rosid. Ya, Sid. Ayo dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami dari wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari pengalaman praktek kemarin, kelompok kami sempat mengalami masalah sehingga ketika dilakukan pengujian koneksi internet dari router gagal. Setelah kami analisis, yaitu dengan melakukan ping dari klien ke router, ternyata tidak bermasalah, hasilnya TTL. Kemudian kami melakukan ping dari router ke klien, ternyata hasilnya RTO. Setelah kami cek, ternyata pemberian IP pada Ether 1 dan Ether 2 terbalik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan ya untuk kelompoknya Rosid. Iya, presentasi yang bagus sekali ya Rosid ya. Nah, mungkin kelompok yang lainnya ada yang mau menanggapi dulu? Saya, Bu. Oh iya, Bulan. Silakan Bulan. Kelompok kami juga sempat mengalami permasalahan saat melakukan pengujian koneksi. Setelah kami lakukan analisis step by step, mulai dari ping, cek routing, cek konfigurasi DNS, konfigurasi NAT, dan ternyata permasalahannya ada pada konfigurasi NAT. Harusnya out interface-nya Ether 1, tapi kita memilihnya Ether 2. Iya, terima kasih ya Bulan ya atas tanggapannya. Mungkin kelompok yang lainnya ada yang mau menanggapi lagi? Tidak, Bu. Tidak. Terima kasih ya untuk kelompoknya Rose dan juga Bulan yang sudah memberikan tanggapannya ya. Kedua jawabannya sudah bagus dan benar ya. Jadi tadi kelompoknya Rose itu masalah IP, kemudian Bulan itu masalah pemasangan Ether yang salah ya. Nah, memang ketika kita melakukan konfigurasi NAT ya itu tidak selalu berjalan mulus ya. Kadang ada permasalahan yang mengakibatkan router maupun klien kita itu belum bisa terhubung ke internet. Nah, untuk mengetahui permasalahannya apa, maka kita harus melakukan pengecekan terlebih dahulu secara step by step ya. Jadi dengan demikian nanti kita akan dapat mendeteksi permasalahannya di mana, kemudian apa yang harus kita lakukan. Gitu ya. Nah, Ya, nanti setelah ini perwakilan setiap kelompok silahkan mengupload hasil diskusi kalian tadi ya pada Google Classroom bagian LKPD ya. Saya tunggu hari ini sampai jam 12 malam. Paham ya? Paham, Bu. Untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi kita hari ini ya, silahkan sekarang kalian kerjakan soal evaluasi yang ada pada Google Classroom ya.
Di sana saya sudah share linknya, silahkan dikerjakan. Saya beri waktu 10 menit ya. Bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Sudah selesai belum? Sudah, Bu. Sudah ya, saya lanjutkan lagi ya. Ya, Bu. Ada kesulitan tidak? Tidak. Tidak, bisa ya. Untuk nilainya nanti akan saya rekap dulu ya, kemudian nanti akan saya upload di Google Classroom dengan tugas remedi dan juga pengayaannya. KKM-nya berapa, Bu? Nah, untuk KKM-nya itu masih sama ya, jadi KKM kita adalah 75 ya. Sekarang saya minta salah satu untuk memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu untuk mendeteksi permasalahan pada konfigurasi NAT, kita harus melakukan pengecekan secara step by step sampai kita menemukan permasalahannya. Iya, kesimpulan yang bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk Zulfa ya. Jadi hari ini kita telah belajar tentang cara menganalisis permasalahan pada konfigurasi NAT. Nah, di mana untuk mendeteksi permasalahan tersebut, kita harus melakukan pengecekan dari yang paling dasar, misalnya pengecekan IP, ya, pengecekan sambungan kabelnya, sampai dengan yang paling akhir, yaitu pengecekan pada konfigurasi NAT-nya pada router. Untuk materi kita pada pertemuan selanjutnya itu adalah tentang proxy server. Seperti biasa, sebelum pembelajaran, silahkan kalian pelajari materi yang saya bagikan di Google Classroom, atau bisa juga kalian mencari materi tambahan dari internet ya. Jadi ketika pembelajaran, nanti kalian sudah ada gambaran tentang materi yang akan kita bahas. Ini dibuat rangkuman, Bu. Gimana, Zulfa? Buat rangkuman juga, Bu? Iya, jadi nanti ketika kalian belajar tentang proxy server itu sekalian dibuat rangkumannya juga ya. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Bu. Tidak. Nah, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya, ikuti protokol kesehatan yang ada. Mari kita putus mata rantai COVID ini dimulai dari diri kita sendiri ya. Semoga masa pandemi ini segera berakhir supaya kita dapat melakukan pembelajaran tatap muka langsung seperti sebelumnya ya. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasinya pada pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang.